wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin Nabi Arabil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali bertemu bersaparia dengan melalui aplikasi Zoom ya, dunia maya virtual karena masih pandemi. Jadi kita masih selalu harus menjaga kesehatan ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir bersama kami di kajian atau hidangan shawarma, sharing wawasan di bulan Ramadan bersama Pusat Studi Timur Tengah dan jurusan Bahasa dan Sastra Arab YAIN Tulungagung. Bapak Ibu sekalian, peserta shawarma yang berbahagia, seperti yang kami sampaikan sebelumnya ya. Jadi kajian ini adalah serial, ada 7 seri nanti yang akan kita hadirkan. Hari ini kita menuju ke hari ketiga ya. Ketiga itu adalah kajian yang insya Allah akan diisi ini oleh Ustadz ya, dokter muda kita ya, Ustadz Rizko Ahmadi, Dr. Rizko Ahmadi LCMA, yang insya Allah hari ini akan membincangkan tentang dinamika sufi revivalis ya dari Timur Tengah hingga Indonesia. Nah, kalau kemarin kita sudah membincang kajian tentang bahasa ya, bahasa-bahasa yang ada di Timur Tengah ya. Hari ini kita sedikit bergeser kajiannya menuju ke kajian tentang dunia tasawuf ya. Dunia tentang sufi ya, dunia tentang orang-orang yang menyukai bukan anti duniawi ya, tetapi menyukai dunia tasawuf ya, sukanya menghindari hal-hal yang bersifat duniawi. Itu definisi saya yang sederhana tentang tasawuf. Tapi tentu teman-teman akan lebih tahu lagi tentang apa itu tasawuf ya, dunia sufi melalui ahlinya ini. Ustadz Rizko Ahmad ini kajiannya tentang tasawuf dan dunia sufi, maka sangat punya kapasitas yang luar biasa hari ini. Jika kalian ingin menggali tentang apa itu dunia sufi, apa itu dunia tasawuf yang ada di Timur Tengah, bahkan yang ada di Indonesia ya, kita bisa menarik sebuah kajian yang tidak lepas dari dunia ketimur tengahan, karena ini memang dunia Timur Tengah itu adalah dunia yang sangat luas ya, di kawasan yang sangat luas yang memiliki banyak dimensi tentang bahasanya, tentang budayanya, tentang pemikiran, dan itu sangat relevan dengan kajian kita yang ada di Indonesia, baik tentang dunia budayanya, karena sufi ini bagian dari budaya keislaman ya tentu saja, maka sangat relevan dengan kajian ke Timur Tengah, apalagi Ustadz Rizko ini nanti akan mengupasnya dengan menariknya kepada dunia kita yang sangat aktual di Indonesia ini ya, dunia Indonesia kita. Maka sangat relevan jika kita ingin menggabungkan antara kajian-kajian ke Timur Tengah dengan kajian keindonesiaan. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan berbahagia, saya tidak akan memanjangkan pengantar karena tentu waktu sangat singkat ya, seperti biasa. 1 jam itu tidak cukup ya. Sama 2 kali sesi kemarin tuh tiba-tiba sudah 5 aja ya, jam 5 lebih. Maka saya tidak ingin memperpanjang, nanti akan kita elaborasi di akhir saja, kita sambil ngobrol-ngobrol. Bagi kawan-kawan yang memiliki pertanyaan disimpan dulu ya, nanti kita sampaikan setelah sesi pemateri dari Ustadz Rizko Ahmadi. Pengantar cukup sekian ya, cukup ini dulu aja ya. Untuk pengenalan narasumber saya kira dunia YAIN Tulungagung sudah kenal semuanya sama beliau ini ya kayaknya. Apalagi beliau ini sangat fresh, segar, baru lulus ya, baru menjadi dokter muda kita ya, dengan usia yang sangat muda. Nah, ini bagian dari teladan kita ya, terutama saya juga ini karena saya belum kuliah S3. Jadi beliau menjadi teladan dan inspirasi buat teman-teman juga yang mungkin punya keinginan untuk menjadi seorang dokter ya, bergelar dokter di usia yang muda. Ini nanti bisa sharing pengalaman juga ya, Ustadz Rizko ya. Demikian teman-teman sekalian, langsung saya berikan waktu sepenuhnya kepada Ustadz Rizko yang akan mengisi kajian kita di sore hari ini bersama Shawarma, sharing wawasan di bulan Ramadan bersama Pusat Studi Timur Tengah dan jurusan Bahasa dan Sastra Arab YAIN Tulungagung. Maka waktu sepenuhnya langsung saya berikan ke Ustadz Rizko. Monggo silakan Ustadz Rizko di share dan silakan memulai pemaparannya sore ini. Monggo. Terima kasih. Baik, terima kasih
Pak dan juga sekaligus host atau juga moderator di sore hari ini. Tapi saya ingin berbagi apa ini tolong minta tolong panitia untuk share screen saya, share materi saya. Saya coba share belum berhasil. Mas Ahmad Nasrullah. Mas Nurullah bisa dibantu Ahmad Nurullah ya. Enggak. Baik, sambil menunggu, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. Para hadirin peserta kajian Sawarma sore hari ini yang berbahagia, tanpa mengecualikan satupun, semoga semuanya dalam keadaan sehat, senantiasa diberkahi oleh Allah dan tetap atau mampu melaksanakan berbagai aktivitas di bulan Ramadan ini dengan semaksimal dan seoptimal mungkin. Alhamdulillah di sore hari ini bersama Pusat Studi Timur Tengah dan juga Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, kajian yang ingin kita diskusikan bersama, saya lebih senang menyebutnya kita diskusi bareng, berkaitan dengan salah satu topik yang yang tidak bisa terpisahkan dari kajian Ketimur Tengahan, ya. Dalam hal ini sebetulnya lebih berkaitan dengan gerakan keagamaan atau juga bisa dikaitkan dengan kebudayaan yang notabene ketika di breakdown nanti salah satu wilayah kajiannya adalah agama. Dan setelah 2 pertemuan sebelumnya banyak mengupas atau banyak mendiskusikan atau banyak berbicara tentang aspek linguistik, aspek kebahasaan, maka di sore hari ini, di kesempatan hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk sedikit ikut berpartisipasi dalam diskusi yang saya ingin ketengahkan di sore hari ini, khususnya berkaitan dengan dinamika Sufi revivalis dari Timur Tengah hingga Indonesia. Apa itu sesungguhnya Sufi revivalis dan bagaimana kontribusinya, kemudian bagaimana perubahan, keberlangsungan, kemudian perubahannya dan segmen-segmen dan fragmen-fragmen yang ada di dalamnya, dan begitu juga bagaimana sesungguhnya peran dari Sufi revivalis itu di dalam kancah lokal, khususnya di Indonesia ini. Baik, sekali lagi teman-teman, apa masih terkendala untuk share screen ya? Jenengan saged share screen saat ini bisa. Coba. Ini opsinya di share screen itu. Bentar. Ini ya.
Aduh lagi ngirim satu dulu ya. Kamu sih kan ngirim satu anak saya bentar. Kamu sih Aku ingin ngerekord gak ini? Agak ini masih belum familiar dengan beberapa tool yang ada di Zoom ini ya. Mungkin Mas Nur bisa share filenya. Teknis terkadang malah begini ya. Habis kita waktu ini. Iya, iya. Mohon bersabar ya, Pak Risiko ya. Ini kadang dunia kita ini sekarang berpangku pada dua, sinyal sama kuota. Angkunten Pak Ustadz Rizka menawi saged mindhahaken hose teng kula. Oh, only host. Oke. Sofi Mas. Sudah? Tasik dereng pindah Ustaz. Di mana ini? Saya nggak tahu ya. Advance sharing. Atau saya coba bantu ya, ini saya share ya. Oh, sama juga bisa, Pak Malik. Oke. Bentar. Dokumen ya. Bentar. Ini yang mana ya? Bentar. Oke, ini tampaknya seperti apa kalau yang seperti ini? Kelihatannya bagaimana? Sudah bisa ini. Ustadz Rizko sudah masuk. Muncul ya? Muncul. Tampilannya gimana? Desktop kalau ini, Mas. Baik, sudah ya bagus. Yang penting ini ya, seperti ini tidak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya lanjutkan. Saya ingin berbicara tentang dinamika sufi revivalis dari Timur Tengah hingga Indonesia. Ya, kenapa saya menyebutnya atau menggunakan istilah sufi bukan tarekat? Karena sesungguhnya sufi ini dalam pandangan saya lebih umum ya, karena tidak semuanya sufi terafiliasi dalam formula tarekat. Tarekat sebagaimana kita ketahui ini adalah sebagai ordo atau semacam organisasi. Jadi gerakan-gerakan kesufian, tasawuf itu tidak semuanya dalam bentuk ordo atau tidak dalam bentuk organisasi. Sebagian daripada sufi atau sebagian dari aktivitas sufisme itu mereka tidak terlembagakan. Oleh sebab itu saya menggunakan istilah sufi revivalis untuk mengakomodir berbagai keragaman dari gerakan sufi atau gerakan tasawuf yang ada, begitu ya. Nanti bila ada saran bisa disampaikan di akhir pertemuan ini. Ini kira-kira ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan sepintas saja. Pertama, mungkin kita akan berbicara tentang background, latar belakang, kemudian genealogi istilah, kemudian kontestasi identitas, kemudian yang keempat adalah dinamikanya, baik yang ada di Timur Tengah maupun dinamika yang ada di Indonesia. Dan yang kedua dari terakhir akan membuat semacam konklusi atau membuat semacam argumen sementara tentang keragaman sufi revivalis itu atau keragaman sufi
Sufi, revivalisme Sufi itu sebuah statement begitu. Dan yang terakhir adalah implikasi dan pertanyaan penelitian lanjutan. Barangkali dari presentasi ini, dari diskusi kita sore hari ini, teman-teman yang punya kecenderungan untuk melihat aspek kebudayaan atau aspek kajian ke Timur Tengahan, barangkali nanti tertarik untuk mencari lebih jauh dan mengaitkan dengan aspek-aspek kajian budaya ya. Barangkali ada ketersinggungan atau ada keterhubungan antara satu dengan yang lainnya. Hadirin yang saya hormati, di kesempatan sore hari ini paling tidak untuk membicarakan tentang Sufi revivalis itu berangkat dari beberapa semacam latar belakang atau berangkat dari background semacam kegelisahan akademik yang mungkin itu akan mengantarkan kita kepada pemahaman apa sesungguhnya Sufi revivalis dan kemudian bagaimana dinamikanya di Timur Tengah dan di Indonesia. Yang pertama adalah ada stigma umum bahwa Sufi itu identik dengan kelompok tradisionalis ortodok, eskapis, dan menyalahi syariat. Juga diidentifikasi sebagai pengusung paham panteisme. Jadi di awal Pak Kaprodi menyampaikan bahwa salah satu identitas seorang Sufi itu biasanya adalah menjauhi dunia. Kita tidak bisa menyalahkan itu karena faktanya memang tidak sedikit dari zaman era klasik hingga hari ini ada stigma yang negatif yang melekat pada komunitas Sufi atau pelaku tasawuf itu. Salah satunya adalah seperti itu. Mereka adalah salah seorang atau mungkin kelompok atau komunitas yang dapat dikategorikan sebagai eskapis ya, orang yang menjauhkan diri dari hiruk pikuk keduniaan karena mungkin lebih cenderung pada aktivitas asketisme atau dalam bahasa kita disebut dengan aktivitas kesuhudan itu ya, dengan aktivitas kesuhudan itu yang notabene dengan zuhud itulah maka mereka meyakini akan sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Dan mungkin hingga hari ini kelompok-kelompok tarekat ini juga masih dianggap sebagai komunitas yang anti dunia, komunitas yang anti materi dan lain sebagainya. Di sisi lain juga misalkan ada stigma tentang ortodoksi. Ortodok itu semacam kekakuan dalam beragama. Gitu. Ada hal-hal yang sangat dipegang teguhi sehingga tidak mudah untuk menerima berbagai keragaman interpretasi terhadap agama. Sehingga komunitas Sufi juga dianggap sebagai komunitas yang ortodok. Ini stigma yang masih melekat pada komunitas Sufi. Kemudian ada latar belakang yang kedua diantaranya adalah bahwa di dalam perkembangan pemikiran dan gerakan tasawuf paling tidak ada dua kelompok besar yang bisa mewadahi gerakan tasawuf yang ada di dunia. Yang pertama adalah tasawuf Sunni yang identitasnya biasanya lebih menekankan kepada aspek validitas secara normatif bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan Sunnah Nabi dan lebih pada praktikal habituasi atau lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas ritual amaliyah daripada aktivitas yang lebih filosofis. Berbeda kelompok yang satunya ini adalah Sufi falsafi atau Sufi Irfani yang notabene ini lebih banyak berbicara tentang bagaimana diskursus tentang ketuhanan, diskursus tentang akidah, diskursus tentang olah batin itu lebih ditekankan pada aspek-aspek yang lebih filosofis. Misalkan ketika kita berbicara tentang tasawuf, pasti kita tidak bisa menghindarkan diri dari pembahasan tentang pemikiran wahdatul wujud, al-hulul, isyraqiyah, hikmatul isyraq dan sebagainya. Itu salah satu identitas dari salah satu komunitas Sufi yang identik dengan Sufi falsafi, berbeda dengan Sufi Sunni atau tasawuf Sunni. Nah, dikotomi ini nampaknya tidak bisa mengakomodir keragaman komunitas Sufi atau gerakan tasawuf yang ada di dunia karena faktanya tidak mungkin gerakan tasawuf atau pemikiran-pemikiran tasawuf yang ada di dunia ini hanya diidentifikasi dari keduanya. Karena saya sendiri juga meyakini bahwa banyak sekali keragaman pemikiran, keragaman gerakan tasawuf yang ada di dunia yang mungkin tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori tasawuf Sunni, juga tidak bisa dikategorikan kepada tasawuf falsafi. Nah,
Yang ketiga adalah tidak hanya berkomunian atau purifikasi, misalnya revivalis itu, revivalisme Islam, Islam revivalis, Muslim revivalis itu biasanya identik dengan gerakan pemurnian. Misalkan muncul paham misalkan gerakan Salafi, Wahabi, atau gerakan Islam transnasional yang muncul dari berbagai belahan negara khususnya Timur Tengah, itu diantaranya mereka diidentifikasi sebagai kelompok revivalisme. Dan secara tidak kebetulan di dalam tradisi Sufi juga ada semacam gerakan yang hampir mirip, dan itu juga dianggap sebagai bentuk dari purifikasi atau pemurnian ajaran tasawuf. Kenapa disebut pemurnian? Karena menurut sebagian orang atau menurut sebagian kelompok bahwa aktivitas tasawuf atau aktivitas sufisme itu diantaranya mereka telah melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Sebutlah misalkan hulu fiddin, berlebihan dalam beragama. Kemudian misalkan mereka memuliakan guru-guru mereka dengan cara yang sangat berlebihan, atau mungkin ada ritual-ritual tertentu yang menurut sebagian kalangan itu tidak bersumber daripada sunnah Nabi atau tidak bersumber daripada Al-Quran dan tafsirnya. Itu faktanya seperti itu. Nah, kemudian kemunculan revivalisme Sufi sebagai antitesis dari anti-Sufi yang diusung oleh Salafi, Wahabi, dan Muslim modernis. Mohon maaf ini agak mungkin kalau yang baru sekali mendengarkan tentang istilah-istilah ini agak sedikit rancu kalau kita tidak karena memang Sufi ini sangat fragmentatif sekali, gerakan tasawuf ini sangat beragam sekali, sehingga revivalisme Sufi itu menurut saya diantaranya adalah bentuk dari perlawanan anti-Sufi. Apa maksudnya anti-Sufi? Komunitas keagamaan, komunitas Muslim yang mereka tidak setuju dengan aktivitas tasawuf, aktivitas sufisme yang itu diyakini bersumber daripada Islam. Diyakini bersumber daripada Islam. Contohnya misalkan gerakan yang dibawa oleh Salafi, Wahabi, Muslim modernis, dan sebagainya. Ini bisa dirujuk pada penelitian yang ditulis oleh Elizabeth Sirieh tentang Sufi dan anti-Sufi itu. Kalau penasaran ingin berbicara lebih lanjut tentang persoalan itu, bahwa revivalisme Sufi atau Sufi revivalis bentuk dari antitesis dari anti-Sufi itu. Gerakan apa istilahnya, ingin menunjukkan revitalisasi Sufisme atau revitalisasi ajaran Sufisme ke dalam kehidupan beragama, kehidupan sosial masyarakat yang sejauh ini, yang kebanyakan aktivitas itu dianggap menyimpang oleh sebagian kalangan. Nah, kemudian secara umum, in summary, revivalis juga bentuk perlawanan atas sekularisme di satu sisi dan juga ortodoksi tarekat. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya di dalam perkembangannya tarekat Sufi dalam bentuk tarekat juga berbenturan dengan pemerintahan, berbenturan dengan negara, ya. Dalam hal ini contohnya adalah misalkan yang sebagaimana yang terjadi di Turki, ya, sebagaimana terjadi di sana. Gerakan tarekat pada waktu itu dianggap sebagai suatu perlawanan dari civil society atau dari masyarakat. Oleh sebab itu bentuk tarekat-tarekat yang ada waktu itu adalah tarekat Naksabandiyah dianggap sebagai perlawanan terhadap pemerintah. Oleh sebab itu bentuk Sufi revivalis ini adalah upaya untuk menghadirkan Sufisme atau tasawuf ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang secara tidak langsung tidak berlawanan dengan pemerintah. Di sisi yang lain juga ada bentuk perlawanan ortodoksi tarekat. Kenapa ortodoksi tarekat? Karena kita tahu bahwa tarekat ini punya semacam aturan yang kaku, ya. Misalkan ada ketentuan baiat, kemudian ada ketentuan ada uzlah, kemudian ada tempat khusus yang disebut sebagai khonaqah atau zawiyah atau ribat ataupun yang sejenisnya. Kemudian ada istilahnya tasalsul sanad atau ketersambungan sanad dengan guru-guru dan gurunya dan seterusnya sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Itu oleh sebagian komunitas Sufi itu dianggap sebagai sebuah kemunduran yang menjadikan aktivitas tasawuf tidak mudah berkembang begitu pesat. Oleh sebab itu gerakan Sufi revivalis itu diantaranya adalah perlawanan dari ortodoksi tarekat itu.
Nah, secara umum ketika kita bicara tentang Sufi revivalis atau revivalisme Sufi, paling tidak ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah revival, kemudian ada renewal, kemudian yang ketiga adalah reform. Revival ini adalah kebangkitan, renewal adalah pembaharuan, reform ini adalah perubahan. Tapi saya lebih cenderung menggunakan istilah revival karena kebangkitan itu lebih bisa dimaknai luas dari hanya sekedar renewal, pembaharuan atau perubahan, karena pada prosesnya Sufi revivalis itu tidak selalu melakukan pembaharuan dan juga tidak selalu melakukan perubahan, tapi lebih pada melakukan semacam revitalisasi, menghidupkan kembali, menggali tradisi yang sebetulnya sudah ada di dalam aktivitas Sufi, di dalam tradisi tasawuf, baik di dalam tarekat ataupun bukan, ke dalam konteks hari ini. Nah, maka revival itu nampaknya lebih cocok untuk disandarkan kepada Sufi revivalis. Secara istilah, saya mencoba untuk menelusuri ke berbagai literatur, tapi nampaknya secara harfiah atau secara literal belum banyak yang mengupasnya, belum banyak yang menggunakannya, tapi memang sudah bersentuhan ya satu dengan yang lainnya. Saya coba menelusuri, saya kepada penelitian yang ditulis oleh Julia D. Howell dalam Urban Sufisme di Indonesia, itu tahun 2001 begitu. Dia menyebut bahwa aktivitas tasawuf yang ada di Indonesia salah satunya adalah itu bentuk dari Sufi revivalis. Dia mencontohkan aktivitas yang dilakukan oleh Arifin Ilham dengan majelis zikirnya, kemudian ada Agim dengan manajemen kolbu yang notabene tidak ada bentuk ketarekatan, tapi di situ ada ritual secara bersamaan. Dia juga mencontohkan dengan flashback ke belakang dengan gerakan tasawuf yang dibawa oleh Hamka dengan tasawuf modern. Jadi ada istilah revivalisme Sufi di situ, walaupun Julia D. Howell belum menyebutkan secara spesifik tentang istilah itu secara tegas. Nah, kemudian yang kedua, saya juga menemukan artikel lain yang ditulis oleh Ahmad Abdul Hamid pada tahun 2014. Teman-teman semuanya, apakah masih berjalan dengan baik ini presentasi saya? Apakah suaranya terputus, terganggu dengan suara yang lain? Sangat baik, sangat baik. Lanjut, Ustaz. Jadi kayaknya saya nggak bisa melihat audien gitu karena full, saya share screen itu full, jadi nggak tahu. Jadi mungkin agak kehilangan aura presentasinya gitu ya. Mohon maaf kalau tadi kayak seperti monolog. Tapi semoga ini bisa tersampaikan dengan baik ke seluruh audien atau seluruh peserta di sore hari ini. Saya lanjutkan, yang kedua adalah salah satu artikel yang ditulis oleh Ahmad Abdul Hamid pada tahun 2014 tentang fenomena Darul Arqam di Malaysia. Darul Arqam ini memiliki basis kekuatan ekonomi yang sangat di Malaysia. Dan notabene ini termasuk salah satu gerakan Sufi yang ada di Malaysia. Bahkan pada akhirnya Darul Arqam ini kemudian di-ban atau dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap telah membahayakan pemerintahan. Karena jaringan bisnisnya, jaringan organisasinya sangat kuat sekali dan sudah mulai dianggap mengganggu stabilitas ekonomi negara. Nah, sisa-sisa dari Darul Arqam hari ini mungkin yang kita bisa lihat adalah gerakan global ikhwan ya, global ikhwan dengan gerakan misalkan kemandirian ekonomi, dan juga yang salah satu pemikiran yang populer adalah tentang gerakan poligami, itu yang dibawa oleh global ikhwan. Kalau penasaran nanti bisa ditelusuri tentang Darul Arqam di Malaysia itu. Nah, ini juga termasuk bentuk dari Sufi revivalis, upaya untuk membangkitkan, untuk menggairahkan kembali aktivitas Sufisme ke dalam kehidupan sosial masyarakat, di luar dari hanya tuduhan bahwa Sufisme itu adalah bentuk eskapisme, bentuk pelarian dari kehidupan dunia dan sebagainya. Kemudian juga ada tulisan yang agak familiar ini juga, yang ditulis oleh Nicola Ahmad Ziadeh dan Nicola Abdul Ziadat tentang fenomena tarekat Sanusiah di Libya dan Afrika. Nah, ini juga termasuk bentuk dari revivalisme. Identitas dari Sanusiah ini lebih pada gerakan untuk melawan kolonialisme ya di Libya, itu melawan Italia, kalau tidak salah melawan kolonialisme dari Italia. Dan ini juga sangat menarik perhatian oleh para pengkaji bahwa aktivitas Sufisme yang dibawa oleh Sanusiah ini membawa pada aktivitas
aktivisme Islam dalam rangka untuk menggerakkan masyarakat untuk melawan kolonialisme. Nah, itu saya kira saya menemukan dari 3 artikel itu, barangkali nanti bisa ada tambahan dari seluruh peserta atau hadirin yang ada di sore hari ini. Kemudian secara substansi sesungguhnya revivalisme itu, jadi bukan dalam pengertian harfiah, dalam pengertian substansi maknanya, itu bisa dirujuk pada konsep yang disampaikan oleh Fazlur Rahman tentang fenomena neo-sufism atau sufisme model baru. Ya. Tapi boleh jadi neo-sufisme itu tidak secara spesifik berbicara tentang revivalisme. Boleh jadi neo-sufisme itu lebih khusus, gitu ya, lebih khusus, atau bisa jadi lebih luas daripada sekedar sufi revivalis. Dalam pandangan saya, menurut saya, hemat saya, sufi revivalis atau sufisme revivalis atau revivalisme sufi itu sebetulnya lebih luas dari hanya sekedar neo-sufism. Nanti bagaimana sih sesungguhnya dinamika penamaan itu, kontestasi penamaan itu akan kita lihat pada slide berikutnya. Jadi secara identitas, nah ini secara identitas bahwa sufi revivalis biasanya diidentifikasi sebagai pemurnian ajaran tasawuf. Nah ini yang argumen saya atau pendapat saya bahwa sufi revivalis itu tidak hanya merupakan upaya untuk pemurnian ajaran tasawuf dalam berbagai kegiatan atau berbagai gerakan, tapi sesungguhnya lebih hanya sekedar itu. Maka saya menyebutkan dari purifikasi atau pemurnian menuju revitalisasi atau menggiatkan kembali. Karena faktanya nanti akan saya tunjukkan contoh-contohnya bahwa revivalisme sufi itu hadir di tengah kehidupan masyarakat tidak hanya dalam bentuk aktivitas ritual personal, tetapi juga dalam bentuk aktivitas sosial budaya. Nah, aktivitas sosial budaya itulah yang kemudian menjadikan identitas komunitas sufi tertentu kemudian menjadi sufi yang bisa diterima oleh masyarakat, sufi yang berkontribusi di dalam kehidupan sosial dan lain sebagainya. Nah itu dari purifikasi ajaran menuju revitalisasi. Kemudian ada juga yang mengaitkan dengan neo-sufisme. Nah neo-sufisme ini biasanya diidentifikasi dengan pandangan atau dengan gerakan atau dengan pemikiran yang dimunculkan oleh Ibnu Taimiyah, ya, atau mungkin murid-muridnya. Nah ini pertama kali disampaikan oleh Fazlur Rahman tentang neo-sufisme itu. Kenapa disebut sebagai neo-sufisme? Karena sesungguhnya Ibnu Taimiyah tidak benar-benar menolak aktivitas tasawuf, tetapi mengkritisi aktivitas tasawuf yang dianggap menyimpang dari norma ajaran Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, bahkan ada satu artikel yang menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah ini juga sangat mengapresiasi beberapa tokoh-tokoh sufi kenamaan, misalkan seperti Abdul Qadir Jilani. Dan ternyata menurut tulisan yang ditulis oleh, saya lupa, ditulis di jurnal Teosofi, ditulis oleh Zamzami, disebutkan bahwa ada afiliasi terhadap tarikat-tarikat tertentu. Jadi Ibnu Taimiyah juga terafiliasi terhadap tarikat tertentu. Oleh sebab itu, maka Ibnu Taimiyah harus didudukkan sebagai salah satu sosok atau sebagai figur yang dia ini adalah sebetulnya aktivis sufi. Dia adalah seorang sufi, hanya saja berbeda dengan sufi pada umumnya. Nah inilah yang dikatakan oleh Fazlur Rahman bahwa neo-sufisme ini adalah sufisme model baru yang tidak sama dengan sufisme tradisional. Kemudian juga identitas yang melekat pada sufi revivalis juga misalkan ada tasawuf tanpa tarekat ala Muhammadiyah, kemudian ala Hamka, kemudian ala Kiai Haji Ahmad Dahlan dan seterusnya. Itu juga bisa dikatakan sebagai sufi revivalis, ya. Mereka menyebut tasawuf tanpa tarekat, bertasawuf tapi tanpa tarekat. Nah, yang menarik lagi adalah tulisan Yulia de Hall ini tentang salafi sufi. Nah, kenapa bisa ada muncul salafi dan sufi padahal sesungguhnya antara sufi dan salafi itu biasanya kontradiktif, ya. Biasanya bertentangan. Sudah jelas sufi itu juga ditolak oleh para salafi. Tapi faktanya salafi sendiri juga mengalami keragaman atau mengalami perpecahan atau
memiliki fragmen-fragmen yang tidak hanya satu. Oleh sebab itu ada sebagian sufi yang juga mereka berafiliasi atau karena bersentuhan dengan beberapa pemikiran para salaf gitu ya. Nah, oleh Julia de Howell disebut sebagai salafi sufi. Dia mencontohkan misalkan salafi sufi ini adalah gerakan tasawuf seperti halnya gerakan majelis zikirnya Arifin atau urban sufism. Ada identitas di situ. Ada unsur-unsur purifikasi, tapi di sisi lain juga melanggengkan zikir secara jahar, zikir bersama-sama dan menangis bersama-sama. Ini kan menarik. Nah, yang terakhir ini pandangan saya bahwa di antara bentuk sufi revivalis ini juga adalah tarekat lokal. Kenapa tarekat lokal disebut sebagai sufi revivalis? Karena di antaranya tarekat lokal ini membawa spirit yang sangat fresh. Kenapa fresh? Karena sebagian tarekat lokal ini membawa aspek-aspek kontekstual di dalam kehidupan bersosial masyarakat. Sebutlah misalkan ada tasawuf tentang tasawuf solawat, atau di Jawa Timur ada istilahnya solawat wahidiyah yang notabene mereka ini memangkas seluruh jaringan atau memangkas sanad yang jumlahnya panjang untuk menjadi bagian dari komunitas tasawuf. Artinya apa? Tidak ada baiat, kemudian tidak ada istilahnya harus usdah dalam waktu tertentu dan lain sebagainya. Dan ini menjadikan bahwa tarekat lokal ini justru bisa diakomodasi, bisa diterima oleh masyarakat luas karena bentuk revitalisasinya yang itu menjadi bagian dekat dengan manusia sehari-hari, dengan muslim sehari-hari. Nah, ini pandangan saya, boleh jadi ini bisa dikritik atau juga bisa dikasih masukan untuk memperkaya argumen saya ini tentang bahwa tarekat lokal juga bagian dari revitalisasi atau bentuk dari sufi revivalis. Ini tidak bisa minum ya, haus ternyata. Baik, selanjutnya saya ingin melihat audien ini kok. Jangan-jangan saya ngomong sendiri ini. Halo teman-teman semuanya. Halo, siap. Aman. Siap ya? Masih. Aman ya? Masya Allah. Saya ini nggak bisa memunculkan teman-teman gimana ini caranya? Ya sudahlah. Saya lanjutkan dulu, baru nanti kita diskusi bareng-bareng. Terus bagaimana sesungguhnya dinamikanya yang ada di Timur Tengah? Dinamika sufi revivalis di Timur Tengah itu seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, karena keragaman pemikiran, karena keragaman gerakan, kita tidak bisa memotretnya dalam bentuk satu model, gitu ya. Salah satu contohnya adalah misalkan sufi ala Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang kemudian digeneralisasi menjadi neo-sufisme. Ini pandangan oleh Fazlur Rahman yang mengatakan bahwa aktivitas atau pemikiran Ibnu Taimiyah, kemudian pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan para pengikutnya itu sebetulnya akar dari gerakan reformasi sufisme yang mereka menyebutnya sebagai neo-sufisme atau sufisme model baru. Karena apa yang disampaikan oleh apa yang menjadi pemikiran Ibnu Taimiyah diantaranya adalah tidak menghilangkan sama sekali pemikiran-pemikiran tentang tasawuf, tapi mencoba untuk membersihkan aspek-aspek yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Kemudian selain dalam bentuk neo-sufisme di Timur Tengah, istilah sufi revivalis itu juga biasa disebut dengan tasawuf salafi. Nah, tasawuf salafi sebagaimana tipologi yang disandangkan pada kesufian keduanya oleh Muhammad Mustafa Hilmi. Jadi berbeda dengan pandangan Fazlur Rahman, menurut Muhammad Mustafa Hilmi dan Abdul Fattah Muhammad Said Ahmad dan Abdul Qadir Mahmud, bahwa apa yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah sesungguhnya bukan bentuk dari neo-sufisme, tetapi dia lebih cenderung pada tasawuf salafi. Kenapa disebut sebagai tasawuf salafi? Karena ada di antara doktrin-doktrin salafi yang masih dipegang teguhi oleh oleh kelompok ini. Di antaranya adalah tidak adanya takwil terhadap misalkan sifat-sifat Allah. Di dalam tasawuf ini atau komunitas ini unsur-unsur salafi itu masih melekat. Oleh sebab itu maka Muhammad Mustafa Hilmi dan kawan-kawan menyebutnya komunitas ini tidak lagi neo-sufisme tetapi tasawuf salafi. Namun hemat saya antara neo-sufisme dan tasawuf salafi ini masih ada hubungan yang sangat dekat ya, karena neo-sufisme sendiri
kemunculannya diantaranya adalah karena spirit untuk membersihkan atau purifikasi ajaran tasawuf itu. Kemudian yang menarik lagi dari dinamika revivalisme Sufi atau Sufi revivalis di Timur Tengah diantaranya adalah bahwa Sufi-Sufi revivalis ini diidentifikasi sebagai bentuk tarekat yang anti kolonial atau reformasi pasca gerakan anti Sufi. Ada dua indikator penting di dalam subtopik ini bahwa aktivitas Sufisme dalam bentuk Sufi revivalis di Timur Tengah diantaranya adalah anti kolonial dan reformasi pasca gerakan anti Sufi. Yang pertama adalah semangat untuk memerdekakan bangsa, semangat untuk berkontribusi menjadi bagian dari kehidupan berbangsa yang dimotori oleh gerakan tarekat yang menghadirkan tarekat-tarekat Sufi revivalis itu. Yang kemudian yang kedua adalah bentuk dari reformasi pasca gerakan anti Sufi. Apa maksudnya? Pasca gerakan anti Sufi artinya adalah ada sebagian golongan yang menganggap bahwa Sufi ini adalah kelompok atau komunitas yang keluar dari syariat, pelaku bid'ah dan lain sebagainya. Gerakan anti Sufi sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, apa yang ditulis oleh Edis Badriyah tentang Sufi anti Sufi itu. Maka muncul dari komunitas Sufi, internal Sufi, gerakan tasawuf, gerakan tarekat sebagai bentuk perlawanan. Ini loh, saya menunjukkan bahwa Sufisme tidak selalu seperti itu. Ada Sufi-Sufi yang notabene cenderung untuk mengedepankan kesahihan atau validitas ritual bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini loh, ini ditunjukkan seperti itu. Yang pertama anti kolonial, yang kedua adalah reformasi pasca gerakan anti Sufi. Ada banyak contoh di sini, misalkan yang anti kolonial misalkan gerakan Arabi Tarqawi di Maroko, kemudian ada gerakan Mustafa Bakri, pembaruan tarekat Kholwatiyah, seperti halnya juga penggagas revolusi Urabi di Mesir, kemudian ada Maulana Khalid pada tarekat Naqsabandi di Kaukasus, dan juga yang paling populer adalah Muhammad Sanusi, pembaharu tarekat Sanusi di Libya dan Afrika Utara melawan kolonialisme dari Italia itu. Dan salah satu yang menjadi bagian penting di kancah Timur Tengah diantaranya adalah gerakan Tijaniyah, tarekat Tijaniyah yang bergerak yang memiliki massa sangat kuat di Aljazair. Itu menjadi satu catatan penting bahwa aktivitas tasawuf, aktivitas Sufisme itu tidak melulu identik dengan hubungan vertikal antara manusia dan Tuhannya, tetapi juga menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, bahkan berkontribusi penting dalam suatu tatanan masyarakat. Nah, salah satu hal yang penting lagi selain munculnya keragaman istilah-istilah, kemudian ada semacam gerakan anti kolonial, reformasi pasca gerakan anti Sufi, yang tidak kalah penting adalah bahwa Sufi revivalis adalah imbas dari ketegangan politik dan hubungan antara tarekat dan negara atau Sufi and the state. Yang terakhir inilah yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa ternyata kemunculan Sufi revivalis itu adalah upaya untuk menunjukkan eksistensi gerakan tasawuf atau komunitas tasawuf sebagai perlawanan dari pemerintah, sebagaimana yang terjadi di Turki oleh tarekat Naqsabandiyah, atau yang tidak dalam bentuk tarekat adalah Gulen Movement oleh Fethullah Gulen yang terinspirasi siapa ini mufasir yang populer itu, lupa saya. Baik, saya kira itu, dan nampaknya sudah sampai 16.54, sedikit saja saya ingin menunjukkan lagi di Indonesia, bagaimana konteks Indonesia. Saya kira di Indonesia juga tidak jauh berbeda dengan di Timur Tengah, bahwa dinamika itu juga terjadi di Indonesia, bahwa tasawuf tanpa tarekat itu muncul di komunitas Muhammadiyah, ada Salafi Sufi milik Arifin Ilham, reformasi tarekat Alawiyah oleh Pak Alawi, ada Salafi Damai oleh Jamaat Tabligh. Ini juga menarik. Kalau kita hari ini melihat Jamaat Tabligh itu seolah-olah mereka itu identik dengan Salafi, identik dengan komunitas pembawa alat-alat masakan, kemudian aktivitas purifikasi ajaran Islam, tapi sesungguhnya mereka juga terafiliasi terhadap tarekat tertentu. Kalau di India itu terafiliasi ke tarekat Chistiyah. Kalau di Indonesia, khususnya di Magetan, di Temboro itu terafiliasi ke tarekat Naqsabandi. Nah, itu salah satu dinamika Sufi revivalis yang ada di Indonesia. Kemudian misalkan ada fenomena tarekat lokal, tarekat kultural, misalkan ada tarekat Siddiqiyah, tarekat Syahadatain, tarekat Kholwatiyah Saman, bentuknya dalam bentuk tarekat. Tapi ada semacam upaya untuk revitalisasi, upaya untuk
revivalisme sufi di situ. Kemudian yang non tarekat misalkan ada dalam bentuk sholawat wahidiyah, ada dzikrul ghafilin, ada istiqadah istaniyah dan lain sebagainya. Kemudian juga mirip di Timur Tengah ada gerakan tarekat prakolonial yang gerakannya dalam bentuk untuk melawan kolonialisme sebagaimana terjadi di Banten, kemudian di Garut, di Cianjur oleh tarekat Tijaniyah, oleh tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah dan lain sebagainya. Ini saya kupas sepintas-sepintas saja karena waktunya begitu cepat ternyata. Saya terlalu lama berbicara di awal, tapi semoga ini bisa untuk diskusikan untuk mencari lebih jauh tentang apa yang saya sampaikan. Dan yang tidak kalah penting yang terakhir adalah gerakan kemandirian ekonomi seperti Darul Arqam di Malaysia, komunitas Dinar Dirham terbaru oleh Zaim Saidi oleh tarekat Murabitun. Nah ini yang terakhir yang paling fresh adalah tentang komunitas Dinar Dirham yang kemarin sempat viral kemudian menggagasnya ditangkap itu. Di antaranya itu adalah bentuk dari revitalisme atau revivalisme sufi yang terafiliasi pada tarekat Murabitun yang pemimpinnya di Indonesia ada Zaim Saidi. Secara sederhana, kalau disederhanakan, kalau diringkas bahwa pemikiran sufi revivalis di antaranya adalah pertama, pemurnian ajaran tasawuf dan dari unsur tasawuf falsafi. Yang kedua adalah revitalisasi ajaran tasawuf dalam aspek kehidupan sosial politik, termasuk kontrakolonialisme. Yang ketiga adalah hibrida atau campuran antara tradisi tasawuf dan tradisi keislaman yang lain. Misalkan tasawuf berinteraksi dengan jamaah tabligh, tasawuf berinteraksi dengan salafi wahabi, atau unsur tradisi lokal yang saya sebutkan tadi sebagai bentuk dari revivalisme sufi di Indonesia. Kemudian ada tasawuf eklektik dan unifikasi beberapa ajaran tarekat. Jadi tasawuf revivalis atau sufi revivalis diantaranya ditandai dengan adanya penyatuan beberapa ajaran tarekat menjadi satu. Misalkan ada tarekat Khalwatiyah Zaman, ada Qadiriyah Naqsabandiyah mungkin dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting adalah menyederhanakan berbagai ritual tasawuf seperti tarekat Muhammadiyah dan tarekat sholawat wahidiyah. Nah, saya kira itu apa yang saya sampaikan di sore hari ini. Sekali lagi, mohon maaf kalau penyampaian materi ini begitu cepat sekali, seperti dikejar-kejar. Sebenarnya ada implikasi dan pertanyaan lanjutan barangkali bisa dibaca sendiri dan bisa didiskusikan di sesi berikutnya. Saya kira itu. Terima kasih atas waktunya Pak Khairul Malik dan juga teman-teman semuanya yang masih stay tune di kesempatan sore hari ini di kajian Shawarma. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sangat dalam nih. Dan luar biasa, nggak terasa 1 jam tuh berjalan seperti sudah mau buka aja nih ya. Jadi memang lari-lari nih saya. Kalau kita menemani waktu kita menuju berbuka puasa itu dengan shawarma memang cepat sekali sehingga tidak terasa waktunya ya. Ini sudah pukul 5.4 di HP saya ini. Artinya sudah melebihi waktu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa karena memang menarik dan dikupas sampai detail ya ini. Memang sama ahlinya tuh jadi kerasa tidak lama gitu. Padahal itu baru tadi kalau saya bisa membahasakan dengan bahasa saya tuh tadi kupasannya hanya tidak sampai detail tentang konten dari tasawuf itu apa, baru hanya histori dulu ya, rekam jejak sejarahnya yang diambil dari Timur Tengah kemudian ke Indonesia dan sebagainya. Belum sampai yang pada matan-matan dari ajaran tasawuf ya. Padahal itu juga menarik nih Ustaz Rizko nih sebenarnya ya. Dulu saya kalau di waktu masih kuliah gitu ya, ada materi yang namanya akhlak tasawuf gitu. Kenapa kok akhlak disatukan dengan tasawuf gitu? Ternyata itu juga sebenarnya kalau kita mau melihat pesannya adalah ingin memurnikan atau merevitalisasi sebuah ajaran tasawuf kan gitu ya. Karena memang gini Ustaz Rizko, kita tuh kalau ingat yang namanya kajian tasawuf ya, ini saya orang awam nih ceritanya ya. Jadi kalau ingin bertanya Ustaz Rizko nih ahlinya, sangat teringat dan terpatri dalam pemikiran kita itu orang-orang awam tuh biasanya sering menganggap sama sebenarnya ajaran-ajaran gerakan sosial keagamaan itu mesti ada kayak celah-celah negatif image-nya itu, image negatifnya ya. Misalkan kayak tasawuf itu ada yang namanya sosok al-halaj gitu ya, ana al-haq dengan jargonnya itu kan ya, atau Syekh Siti Jenar dengan jargon-jargon yang
bagi orang-orang awam itu semakin bingung gitu ya. Bukan apa ini artinya, apa ini maksudnya. Ada yang mengatakan bertasawuf itu tidak bersyariat, atau ada yang mengatakan bersyariat itu tidak bertasawuf dan lain sebagainya. Nah ini mungkin Ustaz Rizko bisa dibantu nih. Kira-kira benar nggak nih? Bertasawuf itu apa tidak harus bersyariat, atau bersyariat itu tidak harus bertasawuf, atau bagaimana nih? Coba sedikit disinggung kontennya ya, secara lebih ke ajarannya ya. Baik, sedikit aja. Ini karena jawaban saya tidak seperti jawaban seorang dai ketika ditanya oleh audien ya, semoga tidak seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Malik atau Pak Khairul Malik ini sebetulnya adalah sudah tahu jawabannya sendiri, tidak harus dijawab. Tapi saya ingin memberi perspektif yang lain, bahwa apa yang saya sampaikan itu memang masih berbicara tentang historisitas atau berbicara tentang dinamika gerakannya. Kalau mau masuk sedikit tadi sebetulnya sudah saya singgung mengenai gerakan neosufisme atau gerakan salafi sufi, yang notabene diantaranya adalah menghendaki adanya pemurnian ajaran tasawuf itu dari aktivitas-aktivitas yang dianggap menyimpang. Apa itu yang dianggap menyimpang? Misalkan menganggap guru berlebih, memuliakan guru berlebihan, ada ritual-ritual tertentu. Nah, kemudian ada misalkan hari-hari tertentu yang digunakan untuk menyendiri, kemudian ada bacaan-bacaan tertentu yang dibaca, kemudian ada jumlah bacaan itu dan lain sebagainya. Banyak ya, kalau kita masuk ke dalamnya itu kita akan menjumpai berbagai ritual yang memang kalau kita tidak menjadi seolah-olah menjadi bagian dari mereka, seolah-olah loh ini kok eksklusif sekali Islam ini, bukankah Islam itu milik siapa saja, dipelajari siapa saja, dan tanpa harus melakukan baiat itu. Nah gitu. Tapi kalau kita menjadi bagian dari mereka, anggaplah kita menjadi peneliti ingin tahu sesungguhnya apa dalam world view mereka, pandangan view-nya apa sebetulnya. Karena di situ ada upaya untuk menjaga orisinalitas atau untuk menjaga kebersihan dari proses berbagai ritual tadi. Maka ketika ada pertanyaan apakah sesungguhnya tasawuf itu kemudian bertentangan dan syariat, maka kita tidak bisa menjawabnya dengan hitam putih ya. Karena tasawuf itu fragmennya macam-macam. Di antara tasawuf yang dianggap menyimpang diantaranya adalah gerakan sufi falsafi atau gerakan tasawuf model yang apa istilahnya filosofis itu. Meskipun tapi sesungguhnya tasawuf dengan model filosofis itu atau tasawuf falsafi sendiri sudah sesungguhnya kalau kita masuk ke dalamnya juga tidak benar-benar menyimpang, karena kalau kita melihat sosok misalkan Ibnu Arabi, kemudian Al-Hallaj, itu ternyata mereka selain sufi adalah muhaddits dan faqih. Kalau kita masuk ke dalam lagi, masuk ke biografi, kemudian rentetan intelektualitasnya, ternyata mereka itu sebetulnya adalah orang-orang yang sangat memegang teguhi prinsip-prinsip ajaran agama. Hanya saja memang yang muncul adalah satohiyat. Satohiyat ini adalah ungkapan-ungkapan dikala dalam keadaan tak tersadar. Kemudian muncul ungkapan-ungkapan yang oleh orang awam itu diterima tidak sebagai suatu ungkapan yang tidak wajar. Misalkan analha, kemudian aku telah menyatu, kemudian aku telah melebur dan sebagainya. Sesungguhnya itu adalah satohiyat yang tidak bisa digeneralisasi, bahwa aktivitas sufisme itu kemudian diidentifikasi sebagai gerakan yang anti dengan syariat Islam atau menyimpang dari syariat Islam. Tapi sesungguhnya kalau kita masuk ke dalam komunitas sufi adalah orang-orang yang sangat menjaga aktivitas ruhani itu, bahwa beribadah itu tidak hanya syariat saja, tetapi harus ada aspek ruhani atau aspek spiritualitas yang harus sangat dalam. Tidak hanya zahir saja, tapi ada aspek esoteris. Dalam bahasa Pak Simo ada esoteris, aspek ruhani yang harus dikedepankan. Tidak hanya melulu aspek zahir saja. Saya kira itu, ini tidak menjawab, saya kira ini memberi perspektif yang lain tentang apa sesungguhnya fenomena tasawuf, kemudian stigma masyarakat terhadap tasawuf, stigma masyarakat terhadap tarekat. Saya kira itu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rizko, Ustaz Rizko sudah menjawab secara gamblang dan detail ya. Ini ada satu lagi Ustaz, harus dijawab ini karena kalau nggak dijawab nanti nggak ikhlas ikut acaranya. Oh iya, nggak bisa ikut lagi kayaknya. Satu ini karena memang waktunya sangat terbatas ya. Ini mohon maaf para peserta semuanya hadirin yang kami muliakan.
waktu memang tidak cukup kalau hanya 1 jam, tapi nggak apa-apa, kita press terus sehingga bisa memadai semuanya. Monggo Ustaz Rohmat, ini ada pertanyaan dari Ustaz Rohmat, bisa dibacakan langsung atau bagaimana Ustaz Rohmat? Monggo Ustaz Rohmat, langsung Ya, saja. terima kasih Pak Malik dan Pak Rizko, sangat mencerahkan penuturannya. Cuma saya ada ganjalan, orang itu sering mengatakan bahwasanya ketika belajar mengajar itu dianggap sebagai torekoh atau sebagai tarekatnya lah. Apakah itu sudah masuk dalam ranah tarekat yang secara istilah, dan kalaupun masuk itu masuk ke mana, ranah tarekat yang revivalis tadi atau mungkin yang bagaimana, mohon penjelasan. Oke. Ini saya sungkan nih mau menjawab pertanyaan Pak Rohmat ini kan. Jadi kalau tidak salah Thariqatut Ta'allum wa Ta'lim ini populer di Lirboyo ya, di pesantren Lirboyo. Apa di Ploso? Kalau nggak di Ploso di Lirboyo itu. Jadi memang kalau berbicara tarekat ya, berbicara tarekah atau tarekoh ini kalau dalam frame atau dalam kacamata organisasi ini agak kaku. Kenapa kaku? Ketika berbicara tarekat tentu ada piranti yang melekat pada tarekat. Nah, contoh misalkan ada mursyid, kemudian ada baiat, kemudian ada tempat yang digunakan untuk ritual disebut dengan zawiyah atau khonakoh atau ribat. Kemudian ada misalkan ketentuan zikir tertentu. Itu biasanya tarekat komunitas sufi yang diidentifikasi sebagai komunitas tarekat biasanya memiliki kriteria-kriteria itu. Hanya saja kalau itu dilihat dari kacamata kebahasaan bahwa tarekat itu adalah manhaj atau metodologi, maka Thariqatut Ta'allum wa Ta'lim diantaranya juga bisa masuk kategori upaya untuk mengolah batin, mengolah diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya, karena kita tidak bisa membatasi dong istilah tarekat itu hanya sebatas harus ada baiat, bahkan mereka yang punya aktivitas majelis zikir juga tidak mau disebut sebagai non-sufi atau non-komunitas tasawuf. Mereka juga disebut sebagai komunitas sufi. Hanya saja kalau kita berbicara secara ilmiah tipologisasi begitu ya, kategori tarekat itu tidak bisa mengakomodasi bentuk tarekat Thariqatut Ta'allum wa Ta'lim ini. Kalau dalam pengertian itu adalah menurut istilah tasawuf atau istilah ketarekatan. Boleh jadi malah dekat dengan tarekat atau dalam bentuk sufi revivalis, karena saya tidak menyebut sebagai tarekat revivalis, sebagai bentuk sufi revivalis, karena itu adalah salah satu ijtihad, salah satu usaha, salah satu upaya untuk revitalisasi atau menghadirkan kembali, untuk mengemergence atau menjadikan sesuatu itu dekat dengan kita dan itu mudah bagi kita untuk mengaplikasikannya. Itu saya kira benang merah itu yang bisa kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat, bahwa ada beragam cara, ada banyak cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Salah satu diantaranya adalah dengan ta'allum wa ta'lim itu. Saya kira tidak hanya sesederhana ta'allum wa ta'lim ya, karena di situ ada akhlak gitu ya. Saya kira bagaimana memuliakan guru, kemudian menjaga transmisi guru sanad itu kan juga bagian daripada apa yang melekat pada Thariqatut Ta'allum wa Ta'lim itu. Wallahu a'lam. Saya kira itu menurut saya Pak Rahmat. Terima kasih banyak Pak Rizko. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Rahmat, sudah terpuaskan. Alhamdulillah, sangat memuaskan. Saya ingin ada pertanyaan dari mahasiswa ini sebetulnya, teman-teman dari bahasa Arab atau ada, cuman gini Ustaz Rizko, mohon maaf ini karena waktu sudah semakin mendekati waktunya adzan berkumandang. Jadi nanti takutnya nanti malah lupa berbuka gara-gara fusuknya menyimak sajian yang luar biasa ini. Baik. Terima kasih. Tapi apapun itu ya, terima kasih banyak ini Ustaz Rizko, banyak sekali pencerahan dan wawasan yang kita dapatkan sore ini ya, karena memang mengkaji tentang dunia tasawuf dan sufi itu memang sangat menarik. Saya sendiri sangat senang ya, sangat suka sekali dengan kajian-kajian tasawuf, baik tasawuf secara teoritis maupun secara praktek ya, karena memang dimensi itu juga sangat mewarnai dalam kajian tasawuf ya. Mungkin saya langsung simpulkan saja ya, ini karena sudah semakin sore. Maaf, pertanyaan saya tutup ya, ditutup, kita ganti di minggu depan saja kalau ada pertanyaan ya, dengan tema yang lain tentunya ya. Ini tema ini memang tidak bisa berhenti di sini. Mungkin teman-teman jika ingin bertanya secara langsung boleh ya, ini Ustaz Rizko ya, langsung bertanya langsung ke panjenengan ya.
Boleh ya? Ya nanti kita share WA-nya. Tapi bukan untuk hal-hal yang lain, hanya untuk bertanya. Kalau bertanya yang lain nggak boleh. Baik, tasawuf ya. Mungkin bisa saya ibaratkan tasawuf itu adalah sebuah wajah-wajah gerakan beragama ya. Ada wajah cintanya di situ, ada wajah akhlaknya gitu ya. Ada wajah-wajah tentang falsafah beragama Islam dan sebagainya. Nah, cerita yang paling menarik mungkin teman-teman juga masih ingat ya tentang kisahnya Robi Adawiyah ya, yang ketika itu ditanya di kota Baghdad gitu ya. Kemudian beliau jalan di jalanan kota Baghdad membawa tangan kanannya, satu tangannya dan salah satunya lagi membawa seember air gitu. Terus ketika ditanya sama orang, apa tujuannya untuk membawa ini? Katanya apa? Akan membakar surga ya. Kemudian dengan obor ini katanya. Dan satu lagi, dia akan memadamkan api neraka dengan seember air ini. Maksudnya apa? Dia ingin mengatakan bahwasanya, kalau saya boleh menafsirkan ini Rizko ya, kalau nggak salah ya, kalau salah nanti didengarkan. Itu dia ingin bahkan ingin menghilangkan sekat-sekat yang namanya pahala dan dosa itu, saking tingginya kedekatannya, cintanya kepada Allah gitu ya. Nah ini yang juga dikatakan sebagai sebuah tasawuf gitu kan ya, itu salah satu wajah dari tasawuf juga seperti itu. Ada lagi wajah-wajah lain tentang ya dari eranya Rasulullah sampai Sayyidina Ali, Hasan Basri dan sebagainya, itu wajah-wajah tasawuf yang beragam, dan saya kira itu bagian dari rekam jejak dunia tasawuf gitu ya. Hingga pada akhirnya ketemu sama dunia sufi revivalis yang tadi disampaikan oleh Ustaz Rizko, untuk memurnikan lagi bahwasanya sufi adalah sebuah bagian dari ritual berislam gitu ya, yang semakin baik dan tidak diselewengkan kemana-mana. Demikian teman-teman sekalian, mohon maaf kalau terlalu panjang kesimpulan yang kami sampaikan. Saya sebenarnya tidak sedikit tidak ingin berpisah ini, karena saking menikmatinya kesajian shawarma sore ini, tapi apalah bisa dibuat ya, karena sore ini sudah menunjukkan pukul 15, pukul 20 ya, 10 menit lagi kita akan berbuka puasa. Mohon maaf, terima kasih semuanya, wabil khusus Ustaz Rizko Ahmadi, dokter muda kita, terima kasih banyak atas wawasan dan materi yang luar biasa. Teman-teman sekalian semuanya peserta shawarma sore hari ini, sampai ketemu minggu depan di hari yang sama, hari Senin dan Kamis ya, di sajian shawarma sharing wawasan di bulan Ramadan bersama Pusat Studi Timur Tengah dan jurusan BSA IAIN Tulung Agung. Demikian teman-teman sekalian, sampai ketemu lagi. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu lagi di minggu depan bersama shawarma ya. Ingat, pukul 4 sampai pukul 5 sore menjelang buka puasa bersama kita semuanya. Terima kasih semua, sampai ketemu. Terima kasih Malik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Jumpa lagi minggu yang akan datang. Mantap. Ini nanti direkam ya, kita masukkan biar luas ini barokahnya ilmunya statistika ini. Minggu depan kita ketemu lagi di tema apa ya ini? Ustaz Rahmat. Ini ya. Oh, kamu Khudar nih. Wah, ini juga keren, mantap ini. Ini juga idolanya mahasiswa BSA ini. Bakal rame lagi nih kayaknya. Idola. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ini sudah mendekati buka puasa, biar tidak mengganggu teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya izin pamit.